Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anissa Nur Aulia Ihsanti dengan NIM 222-1030-325 akan menjelaskan tentang terapi hubungan imago atau biasa disebut dengan imago relationship therapy. Nah, terapi ini merupakan sebuah pendekatan terapi pasangan yang mana tujuannya untuk membantu pasangan tersebut memperbaiki hubungan mereka melalui pemahaman mendalam tentang pengalaman masa kecil mereka dan juga pola hubungan yang tidak disadari oleh mereka. Nah, terapi ini diciptakan oleh pasangan suami istri yang juga seorang psikoterapi dan penulis, yakni Dr. Harville Hendrik dan juga istrinya Dr. Helen Lakelihan sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, yang mana terapi ini dikemukakan di buku yang mereka kenalkan secara luas yang berjudul Getting the Love What You Want, Guide for the Couples pada tahun 1988. Nah, terapi ini berdasarkan anggapan bahwa pikiran bawah sadar kita itu terdorong untuk menyembuhkan luka dan juga trauma masa kecil kita melalui hubungan-hubungan romantis yang kita lakukan. Nah, kita itu semuanya memiliki imago yang terletak dalam pikiran bawah sadar kita sebagai gabungan dari sifat-sifat positif dan juga negatif dari para pengasuh kita sejak kecil. Nah, masing-masing dari kita itu secara tidak sadar akan mencari pasangan dengan serangkaian sifat yang berkepribadian positif dan negatif yang sangat khusus untuk menyembuhkan luka yang kita alami saat masa kecil. Nah, dengan kata lain, imago itu merupakan gambaran tidak sadar tentang cinta ataupun hubungan yang kita bentuk sejak kecil. Berdasarkan pengalaman pengasuhan utama yang terutama diasuh oleh orang tua ya biasanya. Nah, terapi itu akan membantu pasangan menyadari bahwa konflik yang ada dalam hubungan mereka itu bukan hanya kesalahan pasangan semata gitu. Jadi barangkali itu merupakan asal muasalnya dari luka kecil yang belum kita sadari dan belum sembuh gitu. Nah, pengertian sederhananya gini, dari seorang psikolog yang bernama Ihsan Bella Persada MPSI menjelaskan bahwasanya imago itu diambil dari kata image yang artinya gambaran. Nah, gambaran ini merupakan sebuah memori atau pengalaman yang pernah dialami seseorang gitu. Nah, itu artinya imagoterapi ini merupakan bentuk terapi yang sasarannya itu adalah memori bawah sadar seseorang tentang perasaan menyenangkan, perasaan cinta, perasaan disakiti, ataupun apapun deh yang pernah dialami oleh orang tersebut gitu. Nah, menurut psikolog Ihsan ini, tanpa disadari seseorang itu memiliki banyak masalah ataupun rasa frustasi yang terbentuk karena pengalaman masa kecilnya tersebut. Contohnya nih, ketika saat masa kecil, kita itu diabaikan oleh orang tua kita. Sehingga saat kita dewasa, kita itu menjadi orang yang takut ditinggalkan oleh pasangan kita. Yang akhirnya kita itu menjadi orang yang membentuk kepribadian yang overprotective. Nah, itu pengalaman ini akan disasar oleh terapi ini. Jadi, terapi ini akan menyembuhkan pengalaman tersebut gitu. Nah, ciri khas terapi imago ini ada 3 ya. Yang pertama, yakni terapi ini berbasis dialog sadar dan juga empatik, bukan saling menyalahkan. Jadi kita dengan pasangan itu tidak akan saling menyalahkan, namun
kita itu akan digali empatiknya gitu. Terus yang kedua, pasangan itu akan diajak melihat hubungan sebagai cermin luka batin dan juga sarana penyembuhan. Kemudian yang terakhir, fokus pada pertumbuhan bersama, bukan sekedar memperbaiki pasangan gitu. Nah, sedangkan berikut ini adalah beberapa manfaat terapi imago ini. Yang pertama adalah dapat meningkatkan komunikasi antar pasangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa kepercayaan dengan pasangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan self control atau menjadi tidak terlalu takut saat ditinggal pasangan. Kemudian yang keempat, menjadikan kita itu lebih memahami bentuk kelekatan dengan pasangan, sehingga kita itu bisa menjadi lebih dekat ataupun terbuka dengan pasangan. Kemudian yang terakhir adalah pasangan itu akan menjadi lebih paham bahwa penyebab perilaku individu yang turut menyumbang masalah dalam hubungan itu siapa gitu. Kemudian ada tujuan terapi imago. Nah, tujuannya itu yakni menyadari pola hubungan tidak sadar. Artinya, pasangan itu akan belajar bahwa konflik bukan karena pasangan salah, tetapi karena masing-masing membawa luka lama ke dalam hubungan gitu. Terus yang kedua, ada menciptakan kesadaran dan juga empati. Artinya apa? Nah, artinya membangun pemahaman yang lebih terhadap kebutuhan emosional pasangan. Kemudian yang ketiga, mengubah konflik menjadi peluang pertumbuhan. Nah, konflik itu akan bisa kita lihat sebagai pintu menuju kesembuhan bersama, bukan sebuah ancaman gitu. Kemudian yang keempat itu meningkatkan koneksi emosional dan komunikasi. Artinya apa? Nah, terapi ini akan mengajarkan komunikasi secara sadar dan juga empatik, termasuk teknik dialog imago. Nah, yang terakhir itu adalah menyembuhkan luka masa kecil. Terapi ini membantu masing-masing pasangan untuk mengenali luka batin yang masih mempengaruhi dalam hubungan mereka. Nah, kemudian ada teknik-teknik terapi imago. Di sini ada teknik inti dan juga teknik yang lain ya. Yang pertama itu teknik inti, yaitu dialog imago. Nah, ini merupakan teknik utama dalam terapi imago ini. Nah, teknik ini akan mengajarkan kita cara berkomunikasi yang aman, sadar, dan juga penuh empati. Adapun 3 langkah dari teknik inti ini, yakni yang pertama mirroring atau mencerminkan. Artinya apa? Artinya kita itu akan mengulangi kata-kata pasangan dengan tepat untuk menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya mendengarkan. Contohnya, jadi kamu merasa tidak dihargai ketika aku sibuk dengan pekerjaan ya gitu. Terus yang kedua ada validasi. Nah, artinya validasi itu mengakui bahwa perasaan pasangan itu masuk akal dan masuk akal dari sudut pandangnya dia gitu. Contohnya, aku ngerti kok kenapa kamu merasa seperti ini gitu. Terus yang ketiga adalah empati. Nah, empati ini merasakan emosi yang dialami oleh pasangan dan mengungkapkan kepedulian gitu. Contohnya, aku bisa membayangkan betapa sedihnya kamu ketika aku bekerja gitu. Itu contohnya. Kemudian teknik yang lain ada terapi reflektif. Artinya apa?
terapi reflektif ini adalah memperdalam teknik mirroring dengan meminta pasangan mendengar tanpa mencela, lalu merespon secara ringkas dan juga memastikan pemahaman. Fokusnya itu adalah mendengarkan, bukan membela diri gitu. Kemudian ada eksplorasi luka masa kecil. Nah, di sini pasangan itu akan dibimbing untuk mengenali luka emosional masa kecil gitu. Jadi kita akan dibimbing bagaimana sih hal itu mempengaruhi harapan atau reaksi dalam hubungan saat ini. Tujuannya ya tadi menyadari bahwa banyak konflik itu terjadi karena luka masa lalu gitu. Kemudian ada permintaan perubahan perilaku. Artinya pasangan membuat permintaan yang spesifik untuk perubahan yang bisa menyembuhkan luka emosional. Contohnya, bisa nggak kalau kamu memelukku setiap pagi sebelum pergi bekerja? Itu akan membuatku merasa aman gitu. Selanjutnya ada terapi menciptakan yang aman. Menciptakan ruang berbagi yang aman dan juga terstruktur. Sehingga masing-masing dari pasangan tersebut bisa mengungkapkan apa aja isi hati tanpa takut diserang ataupun dihakimi. Kemudian yang terakhir itu ada afirmasi dan juga apresiasi. Artinya apa? Di sini itu mengungkapkan rasa terima kasih kita, pujian, dan juga penghargaan satu sama lain untuk memperkuat ikatan emosional dan juga menciptakan lingkungan yang positif. Contohnya nih, yang pertama, aku ngehargain caramu untuk selalu mengingat ulang tahunku kok gitu. Terus yang kedua, aku seneng kamu berusaha hadir saat aku sedang stres gitu. Nah, yang terakhir ada contoh situasi terapi imago. Nah, contohnya gini. Misal, ada seorang istri yang ngerasa suaminya itu gak pernah ngedengerin dia. Nah, sedangkan sang suami ngerasa diabaikan secara emosional oleh istrinya. Nah, ketika mendapatkan terapi imago ini, mereka menemukan bahwa yang pertama, istri tersebut sang suami itu menemukan bahwa istri tersebut tumbuh di keluarga yang menuntut prestasi tapi tanpa kehangatan. Kemudian sang istri menemukan bahwa sang suami dibesarkan dalam lingkungan yang dingin secara emosional dan merasa tidak diperhatikan gitu. Nah, lewat terapi ini mereka itu mulai memahami bahwa keduanya itu sebenarnya sedang mencari pengakuan dan juga keintiman yang belum terpenuhi sejak kecil. Itu saja penjelasan saya tentang terapi imago ini. Selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.